5, 4, 3, 2, 1. Hai teman-teman Side to Side, kembali lagi di podcast saya. Hari ini saya ditemani coach andalan kita di Sulawesi Tengah. Amin. Nah, nanti kita akan masuk di sesi perkenalan. Beliau akan memperkenalkan namanya, sudah berapa lama di sepak bolanya, kenapa pilih sepak bola. Nanti kita akan bahas dan kupas lebih jauh dan harus tajam. Iya. Tajam. Kater. Nah, seperti yang kita ketahui bersama ya teman-teman, baru-baru ini kita sedang dihebohkan peristiwa penolakan timnas Israel untuk main di Piala Dunia U20 ya Kak? Iya. Di Indonesia. Nah, Indonesia ini didapuk jadi tuan rumah. 14 Maret kalau saya tidak salah ingat tanggalnya, kronologisnya itu Gubernur Bali mengirimkan surat kepada Ketum PSSI dan menyatakan penolakannya terhadap timnas Israel yang akan datang dan menjadi salah satu kontestan di Piala Dunia U20. Ini menjadi dilematis besar sebenarnya dan digembar-gemborkan menjadi sesuatu yang politis, dibuat seolah-olah ada oknum-oknum yang mau membunuh karir teman-teman muda yang berharap besar dengan sepak bola. Padahal jauh sebelum penolakan itu juga ada peristiwa besar yang sudah terjadi dan mencoreng nama Indonesia di sepak bola kan, dan kita tahu sama-sama peristiwanya seperti apa. Ya agak ini sih agak mengganggu karena seperti yang kita cerita di awal Kak, persoalan double standar ini mengusik. Iya, mengganggu, bikin gregetan pokoknya. Nah, tapi sebelum terlalu jauh, kita perkenalan dulu. Oke. Nama, usia, nomor sepatu, nomor rekening. Lengkap berarti. Baik, nama saya Muhammad Agusman. Aktivitas sehari-hari di kampus sebagai tenaga pengajar di PJKR Unpad. Kemudian di organisasi di PSSI, Asprofesi Sulawesi Tengah. Kebetulan dipercaya menjadi direktur teknik. Aduh, orang PSSI. Biasanya disingkat Dirtek. Oke. Direktur teknik Asprof itu bergerak di bidang pembangunan SDM, pelatih, pengembangan, kemudian manajemen terkait pembinaan usia dini. Kemudian selain itu juga aktivitasnya melatih. Baik sepak bola, kemudian berkiprah di sepak bola, bidang kepelatihan sekitar sudah lebih 11 tahun. Wih, 11 tahun. Sepak bola seperti itu. Itu aja sih. Oke. Ada plan ada. Saya biasa panggil Kak Agusman. Kita pernah punya history, jadi 2018 bencana menimpa Pasigala dan Kak Agus juga jadi salah satu volunteer di sekolah darurat Sukma Bangsa. Nah, hari ini sudah buka sekolahnya di Dolo. Kita ini reuni ya. Iya. Setelah sekian lama. Iya. Selesai purna tugas terakhir kita ketemu bukber kayaknya ya, waktu Pak Mahyudin datangnya ke HRW. Iya. Nah, ini kita baru ketemu lagi, jadi kenalnya kita di situ. Nah, saya lihat aktivitas sepak bolanya Kak Agus ini kayak serius begitu dan jadi pas ada peristiwa ini saya jadi kepikiran, kayaknya enak ya bercerita dengan Kak Agus ini. Langsung ditandai. Iya, langsung saya mention. Nah, jadi kenapa Kakak pilih berkarir di sepak bola? Kenapa? Oke, yang pertama waktu itu kan hobi bola, memang kan hobi bola. Cita-cita juga seperti anak-anak sekarang, pengen jadi pemain bola yang hebat, profesional. Berjalannya waktu, orang tua tidak support karena lebih melarang untuk main bola.
Setelah itu berhenti, kemudian masih tertarik dengan sepak bola, kemudian banting setir jadi pelatih. Karena apa? Karena ada keinginan ingin membawa anak-anak Sulawesi Tengah biar bisa sama dengan apa namanya, dengan di Pulau Jawa sana, punya kesempatan yang sama, kemudian apa, bagaimana mereka bisa berkiprah ya, berkiprah di sepak bola nasional bahkan internasional. Itu sih ketertarikannya. Saya merinding mendengar. kayak kayak memang betul-betul serius ya. Serius. Iya. Kalau sejauh ini 11 tahun di dunia bola Kak, suka dukanya. Oke. Ini lebih banyak dukanya sih. Kenapa bisa lebih banyak? Pertama, kalau di sepak bola itu bagi saya, karena kita pelatih, biasanya kita apa namanya, keluar biaya sendiri, urus anak-anak, ya kan, kita bawa dia berlatih, bawa bertanding. Kadang kita kan kekurangan dana, ketika ikut pertandingan kan berarti ada budget yang keluar, entah biaya pendaftaran, biaya makan. Nah itu kita berjuang sendiri, tapi bukan persoalan itunya sih, tapi karena keinginan besar, karena suka sepak bolanya, kita rela berkorban sih demi itu. Kemudian kalau sukanya ketika anak-anak main bola bahagia, menang, gembira, itu sih saja dia punya apa namanya, sukanya ketika anak-anak bisa menang, bisa juara. Itu yang membuat apa namanya, kesenangan tersendiri. Seperti itu. Oke. Itu maaf Kak, memangnya tidak disiapkan budget khusus waktu antar anak-anak dan Itu kalau budget khusus sih tidak ada. Kita biasanya kalau dari pengurus, sesama pengurus saja kita urunan, ya kan, baku tambah-tambah. Ketika ada pertandingan anak-anak kita mau urus, kita bicara sama orang-orang tua yang mau membantu, bagaimana Bu, Pak, kita ikut? Oke, kita ikut. Seperti itu. Nah, ini sesi yang paling saya tunggu. Ini Mau minum dulu boleh Kak? sesi utama ini. Kalau minum dulu boleh? Boleh, silakan. Saya mau minum hari ini, kopi saya dipersembahkan oleh Bantayang Coffee Blender. Ini varian baru punya aku ya? Ini yang regal atau Lotus? Regal. Oke. Sponsor di Bantayang, mantap. Bantayang kopi. Nah, kalau teman-teman mau coba yang ini, sudah bisa order di GoFood, Maxim, Grab. Oke. Ya. Sesi benar atau salah? Saya paling menikmati sesi ini di momen-momen podcastku karena saya bisa bekerjain. Menekan narasumber ya. Karena hanya bisa jawab benar atau salah. Benar atau salah. Oke. Jadi tidak bisa mengklarifikasi apapun yang saya bilang, jawabannya hanya benar atau salah. Oke. Kita tes kayak. Boleh. Ukuran sepatunya Kakak Agus 44. Benar atau salah? Salah. Salah. Sudah tahu toh? Oke. Sepak bola itu olahraga yang paling digemari penduduk dunia. Benar atau salah? Benar. Berkarir di sepak bola bukan pilihan yang tepat. Salah ya, oke. Sepak bola dan politik adalah dua hal yang berbeda. Benar atau salah? Benar. Tragedi Kanjuruhan mencoreng nama Indonesia di dunia sepak bola. Benar atau salah? Benar. Langkah yang dilakukan FIFA sudah benar. Benar atau salah? Benar. Oke. Berat. Sebentar ditanya gimana. Kenapa sepak bola dianggap jadi olahraga yang populer, yang paling digemari, sementara kalau di Amerika misalnya ada football, ada polo, American football. Iya. Nah, tapi
kalau di kita ya, saya lihat ya memang sih, apalagi hype-hype-nya Piala Dunia kemarin baru-baru ini kan di Doha, di Qatar. Iya. Apa yang menyebabkan sepak bola digemari masyarakat dunia menurut kakak? Dunia atau Indonesia? Dunia ya. Dunia. Oh, dunia. Yang pertama mungkin olahraga ini simple, ya kan, kemudian mudah dimainkan, kemudian bisa historisnya banyak, ya, sejarah sepak bola dunia kan panjang. Kemudian seperti kita tahu kan, sepak bola pada intinya waktu dibentuk kan untuk perdamaian. PBB waktu itu kan untuk perdamaian. Salah satu olahraga yang membuat bisa berdamai itu di ketika perang kan sepak bola, karena olahraga sepak bola olahraga yang simpel, mudah dimainkan, kemudian punya banyak trik dan intrik, apa kemudian suka dukanya banyak. Itu sih. Ya, saya juga menikmati sekali permainan Iya. sepak bola Itu lokal dan internasional. ya. Nah, terus kenapa kakak bilang berkarir di sepak bola bukan pilihan yang tepat, itu salah? Pilihan yang Tepat. tepat bagi saya ya. Bagi saya sepak bola sekarang adalah suatu tempat, ya, tempat kita selain memandu bakat, kita sepak bola salah satu olahraga yang bisa membuat karakter kita itu jadi lebih baik, karena di situ ada sportivitas, ya kan, ada kerja keras, Iya, ya kan, ada saling menghargai, ya, respect sama lawan, pelatih, pengurus. Kemudian sepak bola juga sekarang jadi sport industri Iya, betul. yang sangat besar, ya. Ketika sepak bola suatu daerah ada stadion, ada pertandingan, pasti itu jadi industri. Kita tahu sendiri merchandise, kemudian kayak kontrak pemain sudah kalau di Indonesia miliaran, pelatih dan lain-lain. Miliaran ya? Iya, miliaran. Oh, Ya, sekali kontrak ya bisa miliar, ratusan juta bahkan ada juga. Seperti itu. Jadi salah kalau itu sebuah pilihan yang tidak tepat. Tidak berarti tepat. sudah tepat kalau mau pilih berkarir di sepak bola. Iya, sudah tepat. Kalau coach yang bicara tidak bisa dibantah. Sebenarnya sudah betul, karena satu dia mengalami langsung. Ya, Terus yang kedua ya, dia saksi dari perjalanan sepak bola selama 11 tahun ketika dia menggeluti. Jadi ya, iya. begitulah. Oke. Terus kenapa sepak bola dan politik itu adalah dua hal yang berbeda? Tadi pilihannya benar. Iya. Oke. Kita tahu kan sepak bola suatu olahraga kan, olahraga. Kemudian memang kalau di sepak bola itu kan tingkat paling atasnya organisasi kan FIFA. Iya. Kita tahu FIFA dia yang pertama itu tidak boleh intervensi, ya kan, dalam artian pemerintah, kemudian negara tidak boleh mengintervensi apa yang sudah diatur oleh FIFA. Itu seperti dia itu tertuang dalam statuta kan. Kemudian turun ke organisasi di bawahnya, ke negara-negara. Kalau kita kan PSSI, ya kan, kita tahu waktu itu PSSI sudah pernah di-banned. Iya. 2015 Iya. ketika pemerintah mengintervensi PSSI waktu itu 2015. Itu kalau tidak salah Menpora mengintervensi, kemudian FIFA mengetahuinya, dia langsung banned karena memang aturannya bahwa PSSI atau sepak bola tidak boleh diikuti dengan politik. Seperti itu, makanya ketika ada politik FIFA tahu, dia pasti akan beri hukuman, dia banned pasti, karena memang dia harus dipisahkan. Ya, sepak bola, politik. Walaupun sepak bola juga kita tidak bisa pungkiri bisa menjadi batu loncatan untuk suatu politik dan lain-lain, tapi ketika mengurus olahraga sepak bola tidak boleh ada intrik-intrik politik di situ, seperti itu.
Berarti serius ya, sepak bola dan politik itu dua hal yang Yang berbeda, bisa. iya. Oke. Nah, tentang tragedi Kanjuruhan, Ya, membawa duka, amarah, kecewa, dan pertanyaan. iya, betul. Mencoreng nama Indonesia. Betul. Oh, pertanyaannya apa? Pertanyaannya sudah dijawab. Sudah dijawab. Benar, tragedi itu mencoreng nama Oh Indonesia. iya, benar. Eh, Memang sangat mencoreng karena kejadian itu memang kalau saya tidak salah nomor 2 terbanyak yang meninggal di dunia. Korban. Korban ya. Setelah tragedi Hillsborough di Liverpool, dengan di Afrika, kemudian di Indonesia. Oh itu sangat apa namanya? Memang sangat-sangat memukul ya pecinta sepak bola. 135 orang meninggal berdesakan waktu itu. Kebetulan waktu itu saya lagi di Jakarta. Oke. Saya lagi nonton Persita lawan Dewa United di Tangerang. Malamnya kejadiannya di Malang. Iya. Itu juga kita lagi ada kegiatan PSSI, kita semua berduka. Ternyata korbannya 135 orang, dan itu memang artinya tidak perlu menyalahkan siapapun ya. Kalau kita mencari yang salah, benarnya ya, ya terjadikan tragedi itu kita belajar lagi di situ bahwa sepak bola itu di atasnya itu adalah keselamatan atau nyawa yang lebih penting daripada sepak bola. Makanya setelah kejadian itu mungkin menjadi pembelajaran buat sepak bola Indonesia, terutama supporter, klub, federasi atau itu PSSI, buat berbenah. Kita tahu sekarang PSSI setiap pertandingan sepak bola Liga 1, Liga 2, bahkan Liga 3 sebelum digelar dia sudah ada standar yang diterapkan, standar pengamanan stadion, itu dari tingkat keamanan supporter, kemudian pemain, pelatih, ofisial, dan juga perangkat pertandingan. Mudah-mudahan lah kejadian itu kita bisa ambil hikmahnya biar sepak bola kita jauh lebih baik. Seperti itu. Ya. Berarti tugas kakak coach dan kita semua itu memastikan 135 nyawa yang hilang di tragedi Tidak Kanjuruhan terulang, iya. tidak terulang dan tidak menjadi sia-sia. Betul sekali. Mirip sih dengan kejadian bencana alam yang kemarin kita alami kan. Iya. Pasti TKT kita itu jangan lagi ada yang merasakan hal yang sama. Betul. Nah itu membara di situ. Cukup kita yang merasakan guncangan itu. Iya. Nah, terkait sanksi yang diberikan FIFA Ya, pembatalan Indonesia sebagai tuan tuan rumah, rumah. apakah ada kemungkinan timnas Indonesia juga di-ban? Oke. Dari rilis FIFA ya, dari rilis FIFA dia menekankan bahwa tuan rumah Piala Dunia U20 dibatalkan. Kemudian ada tertuang dia akan memikirkan sanksi apa yang akan diberikan. Kemudian kita bisa lihat ketika ketua PSSI ketemu presiden FIFA, beliau juga belum tahu akan ada sanksi apa. Kita berharap sih bahwa sanksinya tidak begitu berat. Menurut saya pasti akan ada sanksi, ya kan. Cuman menurut saya atau harapan saya mudah-mudahan sanksinya tidak berat. Jangan sampai kita di-banned, disanksi, tidak bisa berlaga sepak bola internasional, ya kan, tidak diakui. Jadi kita hanya bisa main bola dalam negeri saja, ya, kita tidak bisa main bola di luar. Klub ataupun negara tidak bisa bermain di luar Indonesia, itu pertandingannya tidak diakui. Jadi untuk sepak bola kita kan itu sesuatu yang tidak bagus atau tidak baik, karena kita mau terus berkembang seperti itu. Kasihan anak-anak sepak bola Indonesia ketika mau berkembang,
kemudian mau keluar bermain ke luar negeri itu agak susah seperti itu. Nah, yang menarik ini Kak, yang susah didapat benang merahnya ini, Iya, alasan utama FIFA membatalkan itu apakah memang karena penolakan timnas Israel atau ada track record dari segi keamanan yang tidak bisa kita jamin di tragedi Kanjuruhan sebelumnya? oke ya. Dari yang beredar di sosmed itu ada dua hal juga yang kita bisa lihat. Yang pertama penolakan, ya kan. Ini kan sudah kelihatan ketika drawingnya ditunda, Iya, betul. yang di Bali ditunda. Itu kan tidak lain tidak bukan karena ada penolakan dari Gubernur Bali salah satunya, kemudian Gubernur Jateng. Jateng, kemudian ada ormas organisasi yang siap memboikot kegiatan itu. Nah, di FIFA sendiri ketika mau drawing atau pencabutan lot itu untuk Piala Dunianya, kalau ada satu tim yang ditolak, di aturannya sudah otomatis drawingnya akan ditunda. Itu memang Aturan FIFA. oh, Jadi aturan FIFA bahwa ketika semua tim yang ikut Piala Dunia mau drawing ada yang ditolak sama tuan rumah, otomatis langsung ditunda. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, dari saya lihat statementnya yang di sosial media dari FIFA itu ada juga diangkat terkait keamanan. Mungkin berkaca dari kejadian Kanjuruhan, kemudian PSSI FIFA melihat suatu yang yang dia takutkan, ya pasti semua negara itu berpikir keselamatan yang utama. Makanya ketika ketua PSSI ke Qatar, ketemu langsung sama presiden FIFA, ternyata sudah diputuskan bahwa kita dicabut sebagai tuan rumah, Indonesia dibatalkan sebagai host tuan rumahnya, seperti itu. Ya, ini sebenarnya bukan kabar yang menyenangkan bagi betul. pecinta dunia sepak bola Indonesia, betul. Cuma saya lihat di media sosial ini jadi bola liar yang terus dikembangkan orang-orang, dimanfaatkan oknum-oknum politik untuk saling menjatuhkan. Benar. Sementara kalau kita kembali ke awal tadi, seperti yang sudah dijelaskan sama Agus ya, sebagai coach dan orang yang memang sudah berkecimpung dan pasti paham dengan rules-nya FIFA, apalagi juga sebagian dari PSSI di Sulawesi Tengah. Nah, memang orang-orang ini suka sekali nampang-nampang di kasus ini, kayak nothing to do begitu ya teman-teman. Apa yang sudah distatementkan oleh Gubernur Bali, apa yang sudah distatementkan oleh Gubernur Jateng, dan apa yang sudah terjadi di Kanjuruhan, ya bukan keinginan kita kan? Benar. Bukan keinginan kita, bukan kemauan kita. Ini bukan soal kita lebih nasionalis untuk membela negara lain daripada negara sendiri. Hanya memang ada banyak sekali, bukan banyak sekali, ada beberapa kejadian yang melatar belakangi sampai Indonesia dibatalkan jadi tuan rumah. Salah satunya alasan keamanan yang disebutkan tadi. Nah, jadi saya cuma mau menegaskan, politik dan sepak bola itu dua hal yang terpisah. Oke. Orang bisa berpolitik lewat sepak bola, iya. Orang bisa tanding karena ada kontestasi politik, iya juga. Benar. Iya. Betul. Nah, jadi memang ini barang ini agak rumit. Cuma stop ambil kesempatan di tragedi. Iya. Kan? Betul. Tidak usah lagi bilang memang dia tidak pantas jadi presiden, atau the next president is another one. Kayak, kita lagi duka ini, kita lagi dihentikan dari tuan rumah. Jangan membuat kemarahan itu disalurkan dengan cara yang tidak benar. Iya, benar. Iya kan? Betul. Ada yang mau ditambahkan tentang itu? Yang pasti sepak bola seperti tadi, sepak bola politik, tapi kita juga memang butuh intervensi politik.
sebenarnya. Ya. Ketika butuh anggaran, ya kan, Ya. butuh fasilitas, ya kan. Tapi maksudnya intervensinya berbeda, ya kan, dari segi non apa namanya, bukan apa ya, bukan substansi, bukan aturan dan kebijakan di dalam. seperti itu kan. Kita juga semua ketika membangun stadion, ya kan, bangun lapangan, ya, fasilitas olahraga lainnya kan itu butuh dana dari pemerintah, ya kan. Tapi mungkin dari segi yang berbeda, seperti itu. Harapannya sih mudah-mudahan kejadian ini apa namanya, kita belajar, ya, sama-sama kita belajar bagaimana kita apa namanya mengambil apa namanya pengalaman dari kejadian ini, biar kita terus bisa apa namanya berkembang sepak bola kita bisa maju, ya kan, bisa lebih berprestasi ke depannya, seperti itu. Oke. Intinya jangan terjebak di double standard ya. Iya, itu susah jawab itu. itu berat sekali. Memang sih, maksudnya kalau yang sebelum-sebelumnya adakah riwayat negara yang dicabut haknya untuk tampil karena urusan penjajahan atau apalah? Oh iya, ada sih. Ada. Iya. Waktu itu kan pasti Ista tahu juga sih. Ketika Rusia lolos Piala Dunia kan, kemudian dia perang Ukraina berkecamuk, FIFA langsung beri sanksi. Dia nggak lolos, dia nggak bisa tampil di Piala Dunia. Padahal dia udah lolos, ya kan, dia sudah tinggal bertanding aja, tapi dicabut, digantikan yang lain, seperti itu. Ya itulah, ini barang apa ya, terlalu personal, dan selain personal juga ini subjektif, dan per kelompok punya sudut pandang yang berbeda. Iya, betul menurutku. Saya baca komentar yang paling sadis itu yang masih kayak menyalahkan penolakan timnas Israel untuk main di Indonesia. Katanya kita lebih memikirkan negara lain daripada negara kita sendiri. Betul. Nah, saya sebenarnya apa ya itulah teman-teman, kayak jabatan publik itu memang susah. Mengemban jabatan publik itu apa saja yang distatementkan oleh pejabat-pejabat publik akan jadi bumerang. Tapi mereka sama dengan kita, apa yang kita statementkan, misalnya kayak Ista yang bicara, FIFA ini double standar, masa Rusia disanksi terus Israel tidak akan sama reaksinya dengan ketika tokoh-tokoh politik atau pejabat publik ini yang bicara. Nah itu jadi dua hal yang berbeda. Saya cuma mau meluruskan di urusan double standarnya ini. Tidak ada yang mau menghentikan karirnya teman-teman, no, absolutely no. Iya, ini duka. Tidak ada orang yang bisa berbahagia di tengah duka ketika sudah persiapan ya. Saya persiapan panjang. Saya ikut menangis lihat teman-teman konferensi pers timnas Indonesia. Nonton ya? Iya, mereka batal tampil. Saya merinding setiap kali bahas tentang itu. Maksudnya kayak kita sama-sama gagal. Tragedi Kanjuruhan itu bukan hanya urusannya teman-teman yang di sana, tapi kita yang suka sepak bola, kita semua gagal menjaga keamanan. Betul. Yang suka menciptakan konflik itu justru sebenarnya ada di kita sendiri. Nah, jangan kita juga menjadi orang yang menerapkan double standar yang sama dengan apa yang mereka lakukan. Betul. Jangan ambil kesempatan dalam kesempitan. Ini duka, teman-teman itu butuh dikasih semangat, iya kan? Betul. Bukan adik-adik kita itu butuh semangat. Iya. Apalagi potensinya besar ya. Besar banget, betul. Bahkan sudah disampaikan sama Presiden. Kita sebenarnya tetap dukung Palestina merdeka, ya kan? Cuma itu tadi, jangan di politik dengan olahraga disamakan, campurkan seperti itu. Ya itulah, memang masalah double standar ini jadi masalah di mana-mana. Saya pun mengalaminya waktu berangkat kemarin di Dubai. Seperti yang kita cerita tadi lah. Rasain ya? Iya. Beda sekali jadi. Apalagi sampai sana ada 2 perwakilan negara-negara yang konflik tadi.
sekretaris jenderalnya Iya. orang Ukraina, Waduh. ketua panitianya dari Rusia. Rusia. Baru lagi perang ini di sana. Saya ini Kak dari sini diwanti-wanti sama temanku. Ista, kau tidak usah bicara terlalu panjang lebar, jangan terlalu tajam, nanti kau tidak pulang. Dia takut dan Aduh, khawatir iya, karena iya. dia lagi iya berkecamuk pada saat itu perang. Dan memang ya statement saya hari itu agak ini sih Tajam. tajam, mengkritik keras, tapi syukurlah akhirnya bisa diterima. Nah, mudah-mudahan berikutnya ada banyak orang yang bisa melihat sisi lain dari berbagai masalah begitu. Bukan masalah kita mau bela siapa, lebih berpihak kepada siapa, tapi bicara keadilan. Naluriah orang Indonesia itu selalu menyuarakan duluan. Iya, betul. Iya kan? Betul. Bahkan Pak Yusuf Kala jadi tokoh besar perdamaian karena Iya. berhasil mendamaikan konflik Poso. Konflik Poso. Iya, siapa yang tidak bangga dengan Pemujo? Gitu? Betul sekali. Iya. Nah, closing statementnya Kak, Ya. harapan untuk sepak bola di Sulawesi Tengah Oke. dan Indonesia. Oke, harapannya kita berkaca dari kegiatan yang telah dibatalkan FIFA ya. Artinya itu tidak menyurutkan semangat adik-adik ya, anak-anak kita di Sulawesi Tengah. Jangan sampai berpikir bahwa ya sudah nggak usah main bola, nggak usah latihan, nggak mau kemana juga kita kan, mau mana, mau ke Piala Dunia ya. Jangan berpikir seperti itu. Kita ini masih panjang ya, Iya. masih panjang, harapannya masih panjang. Kemudian mimpi kita untuk berkiprah di Piala Dunia tetap masih ada ya kan. Siapa yang tahu 20 tahun akan datang ya. Makanya adik-adik kita mudah-mudahan semua tetap semangat latihan. Kemudian juga buat timnas kita, adik-adik kita di U20 tetap semangat, tetap tegar ya. Jadikan ini sebagai pelecut semangat untuk terus berlatih, karena juga di era sekarang kan walaupun mereka tidak bermain di Piala Dunia, mereka masih punya kesempatan bermain di klub-klub Eropa ya kan. Mereka bisa latihan di Belgia Ya. di Turki ya, Jepang dan lain-lain. Harapan itu tetap masih ada, makanya tetap semangat, kemudian tetap latihan terus ya, jangan berhenti latihan, karena suatu saat mimpi kita dan kita semua berdoa semoga kita bisa masuk ke Piala Dunia. Amin. Amin. Cepat atau lambat, Cepat atau lambat. pasti Indonesia akan berkiprah kembali. Amin. Karena dulu kan pernah kan, satu Iya, kali kan. satu kali. Tahun berapa itu kayak? Sedih berapa itu? Jadul-jadul kayaknya belum lama merdeka Iya, toh ya. itu juga dari kita di Sulawesi Tengah itu kita berangkat ke India. Oh, ada. Sulawesi Tengah yang mewakili PSSI itu, saya lupa tahun berapa itu. Oh, Banyak dari kita punya orang-orang tua dulu yang pernah berangkat internasional ke Saldi India waktu itu, luar negeri pokoknya. oke. Ke Sulawesi Tengah. Ternyata histori Sulawesi Tengah dan sepak bola Indonesia di kancah Iya, pernah. Piala Dunia itu Kita ada. mewakili Iya, iya, Indonesia iya, kita iya. waktu itu. Kurang tahu tahun berapa waktu itu. Yang pasti ada. Seperti itu. Oke. Terima kasih banyak Kak atas Siap. waktunya. Terima kasih sudah diundang di Side to Side. Iya, Terima kasih. Mudah-mudahan nanti lain kali lagi bisa berbagi informasi. pastinya. Dan diundang sama Ista. Pastinya sudah dikode keras begini harus ditindaklanjuti dong. Oke, Nanti kan siap. perputaran dunia sepak bola kan cepat. Cepat, betul Apalagi sekali. nanti kalau misalnya akan ada lagi pertandingan kayak kemarin Persipa lawan Sapa, itu kan Ya, seru toh, oke. bisa kita cerita, kita bahas lagi. Yang dekat ini kita Ista. Apa itu? Lagi persiapan prapon. Oh, Prapon. Iya, babak kualifikasi PON yang ke Aceh Sumatera. Iya, Sumatera, betul. Kita lagi persiapan sama teman-teman di KONI Sulteng, sama Pak Ketum Iya. Pak Nizar. Iya, sama Gus. Saya kalau panggilnya Gus. Iya, sama Pak Gus. Lagi persiapan Gus Nizar ya. Gus Nizar, persiapan kita untuk ikuti babak kualifikasi PON. Beliau support Asprof PSSI Sulawesi Tengah. Iya. Dia dukung penuh. Kemudian juga kita ingin lolos ya. Selama ini kita
10 tahun terakhir 2 kali pegelaran PON kita tidak lolos. Oke. Makanya ini juga jadi tantangan buat kita Asprof dengan KONI Sulawesi Tengah, karena juga mimpinya Pak Gubernur, dia harap besar kita bisa lolos ke Aceh dan Sumatera. Oke. Kita lagi persiapan, doakan mudah-mudahan kita bisa lolos Sulawesi Amin. Tengah, Amin. bisa berkancah di PON Aceh Sumatera. Amin. Amin. Insyaallah. Insyaallah. Oke. Terima Oke, kasih banyak. Siap, terima kasih banyak. Semoga berhasil teman-teman tim dari Sulawesi Tengah di Iya. babak kualifikasi PON. Amin. Ya. Amin. Siap. Doa terbaik untuk kalian semua. Jangan menyerah, tetap berkarya. Apapun yang terjadi, tetap konsisten di bidang yang kau cintai. Karena nanti yang akan nikmati hasilnya adalah dirimu sendiri. Betul. Saya Istonur Masyita dan Coach Agusman. pamit. Terima kasih. Terima kasih.